Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Baihaqi dari kelas 10 MIPA 5 absen 22. Saya kali ini akan menjawab pertanyaan dari seleksi OSIS tahap 2. Pertanyaan pertama dari pihak OSIS. Dalam masa pandemi ini kita kan nggak melaksanakan pembelajaran tatap muka dan banyak event yang tidak jalan. Bagaimana pendapat kalian mengenai PJJ dan PTM di masa pandemi ini? Kalau pendapat saya mengenai PJJ sih kurang efektif ya, karena banyak murid yang kurang paham. Jadi misalnya mau tanya ke gurunya kan, kalau PTM kan bisa langsung bertanya. Nah kalau misalnya PJJ kan misalnya anak yang pemalu atau gak enak sama gurunya kan jadi malas bertanya. Menurut saya sih mending dikombinasiin, misalnya diselang-selingin, misalnya PJJ 2 minggu sekali, terus nanti selingin sama PTM 2 minggu sekali. Pertanyaan kedua dari MPK. Jika dalam suatu organisasi ada suatu masalah besar dan yang menyebabkan masalah itu adalah kamu, apa yang akan kamu lakukan? Berikan alasannya. Apakah setelah itu kamu akan mengundurkan diri dari OSIS atau tetap stay di OSIS? Kalau masalahnya besar dan sampai nggak bisa dimaafin, terus bawa nama organisasi OSIS kan gak bagus buat OSIS. Jadi mendingan mengundurkan diri aja daripada mencoreng nama baik OSIS. Lanjut ke pertanyaan divisi 1. Di semasa itu setiap pagi dilaksanakan kegiatan tadarus bagi yang muslim. Nah terkadang ada kelas yang tidak melakukan kegiatan tersebut. Lalu event keagamaan yang sering dilaksanakan di semasa itu kebanyakan dari agama Islam. Gimana solusi kamu buat menertibkan anak-anak supaya mengikuti tadarus dengan baik? Dan bagaimana solusi kamu supaya anak-anak yang beragama non-Islam agar mereka tidak merasa dibeda-bedakan? Pertanyaan pertama itu ada, gimana solusi kamu buat menertibkan anak-anak supaya mengikuti tadarus dengan baik? Menurut saya sih ini ya, misalnya pertemuan pertama dia tidak mengikuti tadarus, dia disuruh tadarus baca sendiri, lalu kedua kalinya dia suruh membaca tadarus sendiri lagi, tapi di warning nanti di ketiga kalinya akan dipanggil, orang tuanya akan dipanggil ke PK. Jadi kan lama-lama dia akan takut lalu jerak, jadinya nggak melakukan hal itu lagi. Lanjut ke pertanyaan divisi 2. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui anggota Dewan Negara membentuk kesepakatan UU ITE. Fungsi awal hanya untuk mengamankan transaksi elektronik, dan itu berubah ketika UU tersebut dijadikan senjata bagi orang yang berkuasa. Bagaimana pendapat Anda tentang Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan penerapan Undang-Undang ITE ini? Jawaban berupa analisa bisa sertakan kasus atau penerapan yang ada saat ini. Di akhir argumentasi bisa ditampilkan solusi. Kalau pendapat saya sih setuju aja ya, karena niatnya dibuat ini kan juga untuk membuat rakyat Indonesia bijak dalam menggunakan sosial media dan menggunakan teknologi. Namun seperti ini ada contoh kasusnya yang banyak orang yang tidak terima itu, atau banyak orang yang kontra sama kasus tersebut. Ini ada kasus dari Ahmad Dhani. Kasus Ahmad Dhani itu dia bilang idiot kepada suatu kelompok yang mendukung Ahok, karena Ahok itu katanya penista agama. Nah banyak pihak yang kontra karena dalam pasal 27 ayat 3 itu tidak menerangkan tentang kejelasan pencemaran nama baiknya loh. Misalnya menurut saya sih solusinya diganti, direvisi gitu. Jadi di pasal 27 ayat 3 itu diganti, misalnya disebutin, misalnya dia memfitnah seseorang atau memfitnah kelompok, diberi pidana berapa tahun atau denda sebanyak berapa, jadi kan jelas. Lanjut ke divisi ketiga. Jadi divisi 3 ini kan yang pegang event MPLS. Nah gimana kamu bikin kesan pertama yang baik buat anak-anak baru? Terus apa yang akan kamu lakukan kalau ternyata anak-anak keburu males sama OSIS gara-gara kalian ngasih kesan yang buruk pas MPLS? Kalau kesan pertama buat anak-anak baru kan biar baik, itu menurut saya misalnya MPLS nih, nah kita tuh menganggap murid-murid baru atau di kelas kita itu nanti seperti teman sendiri. Jadi mereka itu merasa seperti kakak kelasnya itu seperti teman, jadi bisa ngobrol dengan enak aja gitu, nggak merasa ada senioritas. Nah ini ada yang pertanyaan selanjutnya, ini ada,
apa yang akan kamu lakukan kalau ternyata anak-anak keburu malas sama OSIS gara-gara kalian masih kesan buruk pas MPLS? Menurut saya sih OSIS nanti improve if di event selanjutnya itu ditunjukin kalau OSIS itu organisasi yang seru gitu loh. Jadi OSIS itu nggak buruk-buruk amat atau OSIS nggak menakutkan banget, nggak sibuk-sibuk banget. OSIS itu seru, OSIS itu bisa nanganin event yang seru. Lanjut ke divisi 4. Misalkan gak ada lapangan, event olahraga apa yang bakal kamu buat untuk meramaikan suasana tanpa butuh lapangan? Kalau event-event seperti itu sih menurut saya mending seperti lomba 17-an ya, misalnya ada balap karung atau estafet bola atau gimana misalnya. Tapi kalau misalnya ada mau contoh lainnya bisa e-sports namun peminatnya mungkin hanya laki-laki. Lanjut ke pertanyaan dari divisi 5. Di angkatan kamu udah nggak ada tari cacat dan kolintang. Iya, kasihan deh. Maka dari itu gimana cara kamu mengajak teman-teman yang lain untuk mengapresiasi seni dan budaya? Mungkin kita bisa mengajak mereka dengan mengkombinasi tari tradisional dan tari modern. Jadi musiknya modern mungkin, atau musik modern terus nanti pakai tarian tradisional di mix gitu. Jadi kan teman-teman yang sebaya atau seumuran zaman sekarang kan bisa tertarik untuk menonton kesenian tradisional tersebut. Lanjut ke pertanyaan dari divisi 6. Di masa pandemi seperti ini, kehidupan berteknologi sudah tidak dapat dipungkiri. Aplikasi-aplikasi penunjang pembelajaran pun sudah menjadi seperti kulit di dalam kopi pahit. Nah, di era yang sebut digital dan kebetulan ditabrak dengan situasi pandemi seperti ini, tentunya memaksa para siswa atau siswi memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Pertanyaannya adalah A. Bagaimana cara kita sebagai siswa dan siswi memanfaatkan teknologi tersebut di dalam hal pembelajaran? Kalau ini sih mungkin di dalam teknologi kan zaman sekarang kan udah ada Google atau misalnya les dari ruang guru atau apa. Nah, manfaatkan internet tersebut buat hal yang positif. Ya, Google itu bisa buat nyari materi yang kita kurang paham dari guru. Jadi kan kita misalnya malu buat tanya sama guru, bisa cari di Google. Atau bisa aja kita juga lihat YouTube, misalnya matematika nggak paham sama cara dari gurunya, bisa lihat cara alternatif dari YouTube. Kalau nggak misalnya pakai ruang guru kan misalnya les, misalnya kalian kurang paham, jadi misalnya les zaman sekarang kan lagi pandemi seperti ini kan susah, jadinya bisa les online. Terus ini pertanyaan kedua yang B, adakah di dalam pikiran atau imajinasi kalian suatu aplikasi atau teknologi atau website yang seharusnya ada di situasi seperti ini? Kalau di imajinasi saya sih mungkin face scanner yang bisa mendeteksi kondisi tubuh ya, nanti ditaruh di sekolah-sekolah mungkin biar orang tua bisa tenang di rumah, jadi anaknya di sana tidak kenapa-napa. Jadi nanti di face scannernya itu bisa mendeteksi kondisi suhu tubuh lah, atau bisa mendeteksi adanya virus corona mungkin. Lanjut ke yang ketiga, ini ada yang pertanyaannya C. Seberapa pentingnyakkah bahasa Inggris zaman sekarang dan apa hubungannya dengan kehidupan berteknologi? Pentingnya bahasa Inggris di zaman sekarang sih mungkin penting sekali ya, karena di zaman sekarang tenaga kerja aja membutuhkannya, mungkin ada ngambilnya yang bisa bahasa Inggris itu sebagai nilai plus. Nah, misalnya ini pertanyaannya kedua, ada apa hubungannya dengan kehidupan berteknologi? Hubungannya bahasa Inggris dengan kehidupan berteknologi ya, kalau kehidupan berteknologi itu kan misalnya ada internet itu kan luas seluruh dunia. Nah, kalau kita belajar bahasa Inggris kan kita ibaratnya kayak belajar bahasa seluruh dunia gitu loh, jadi seluruh dunia bisa ngerti sama bahasa kita. Lanjut nih ke pertanyaan tambahan, minat di bidang mana dan kenapa minat di bidang tersebut? Saya minat di bidang OSIS divisi 3 ya, karena tadi katanya di divisi 3 itu menangani event-event ya, karena saya suka nangan event-event gitu daripada gabut atau nggak kerja apa-apa, kan mending ikut event gitu, seru juga ngelombain adik kelas, ngeliatin keseruan adik kelas lomba atau gimana, seru aja lah kalau ngurusin event-event. Kalau saya sih itu saja sih, sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.